Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua, salam sehat. Perkenalkan, saya Ahmad Oktri Wahyu Susanto. Saat ini saya sedang melaksanakan kegiatan praktek pengalaman lapangan dalam program pendidikan profesi guru dalam jabatan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Saat ini saya sedang PPL di SMK Negeri 2 Demak pada jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Penasaran? Mari simak bersama. Sudah siap? Sudah bisa dimulai? Sudah, silahkan ketua kelas bisa dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, TKJ rumah kita. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Ada yang sakit? Tidak ya, oke. Tidak. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita presensi terlebih dahulu ya. Silahkan bisa di-scan terlebih dahulu. Sudah present semua. Jadi untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang desain prototipe kemasan produk barang. Nah, sebelum kita masuk ke sana, mungkin ada yang masih ingat tentang materi pada pertemuan sebelumnya? Oke, silakan. Materi sebelumnya membahas tentang hak atas kekayaan intelektual, yaitu hak dari pembuat sebuah ciptaan terhadap ciptaannya dan salinannya. Oke, tepuk tangan buat Revi. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari yaitu hak atas intelektual, yaitu hak atas apa yang sudah kita buat pada sebelumnya, sehingga kita punya kepemilikan original atas produk yang telah kita buat gitu. Nah, sebelum masuk ke sana, sekali lagi Bapak akan menyampaikan masing-masing dari kalian itu punya skill tersendiri. Ada yang minta di desain, ya, ada yang minta di jaringan, terus ada juga pola yang minta di pemrograman. Jadi masing-masing kalian itu punya skill sendiri. Nah, pada pertemuan kali ini kita belajar tentang materi sangat bermanfaat bagi teman-teman yang akan berkecimpung di dunia bisnis. Kita akan belajar tentang pembuatan prototipe. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, menjelaskan konsep desain prototipe dan kemasan produk barang maupun jasa dengan baik. Kita perintah terlebih dahulu untuk mengetahui sejauh mana teman-teman ini memahami tentang materi tersebut. Nah, silakan di-scan barcode-nya atau bisa menggunakan ini. Bentar. Mati. Yang satunya mana? Oke, ada yang mengisi kemasan suatu produk, ada rupa awal, daya tarik tersendiri. Oke, waktunya tinggal 1 menit lagi. Oke, waktunya sudah selesai ya. Kita lanjut. Sebelum masuk ke sini, Bapak akan menyampaikan teknik penilaian pada pembelajaran kali ini. Jadi ada 3. Yang pertama itu teknik penilaian pengetahuan. Terus yang kedua, teknik penilaian keterampilan. Terus yang ketiga, penilaian sikap. Coba teman-teman semua perhatikan di depan, yaitu laju produksi barang dipengaruhi oleh prototipe dan kemasan. Bagaimana itu bisa terjadi? Oke. Produksi dengan kemasan hubungannya apa, Pak? Baik, terima kasih Mas Husain. Jadi pertanyaannya, produksi dan kemasan itu hubungannya apa? Sangat berhubungan sekali. Jadi misalnya contoh, ada pebisnis yang dia ada di bidang kuliner. Nah, produknya berupa barang martabak.
Coba kalian perhatikan, misalnya produksi martabak yang dia itu dengan hanya sekedar ditaruh di kantong plastik, dengan bisnis yang sebelahnya itu ada wadahnya, kira-kira itu lebih menarik mana? Ya, yang ada wadahnya. Kenapa di situ? Berarti kita bisa lihat ada tingkat bahwa itu kehigienisan dari barang yang kita beli atau makanan yang kita beli, sehingga itu bisa menyebabkan semacam testimoni yang baik bagi para konsumen. Seperti itu. Apa itu prototipe? Ya. Jadi prototipe itu sebuah contoh, ya, yang mewakilkan sebuah model suatu produk yang akan diproduksi secara massal. Jadi prototipe itu masih sebuah gambaran sebelum itu dijadikan produk yang asli atau kemasan yang asli. Dia baru contoh yang dibuat oleh seorang desainer untuk diinformasikan atau dipresentasikan ke yang punya bisnis. Kan di samping saya ini ada beberapa contoh berkaitan dengan prototipe. Kalau yang ini itu crispy banana, contohnya seperti ini. Ini baru prototipe. Ya, maksudnya prototipe ini baru gambaran. Sehingga misalnya saya ini seorang yang produsennya itu akan melihat kira-kira cocok nggak desain ini terhadap barang saya, cocok nggak dengan produk saya, seperti itu. Kalau misalnya nggak cocoknya di bagian mana, kan seperti itu. Itu merupakan contoh model suatu produk. Yang selanjutnya, fungsi prototipe. Fungsinya di sini ada beberapa. Pertama, alat uji penyempurnaan desain. Yang kedua, uji kualitas dan penampilan berbagai jenis bahan. Yang paling penting di sini nih, dianggap serius dengan bisnis. Yang selanjutnya, alat bantu deskripsi produk. Nah, konsep desain itu ada dua, ya. Konsep desain ada dua. Yang pertama itu prototipe kertas, nah, prototipe kertas seperti ini. Yang kedua, rapid prototype. Contohnya rapid prototype itu yang ada di sebelah saya seperti ini. Ini rapid prototype. Nah, penyajian desain kemasan. Di sini yang paling saya tekankan adalah di bagian informatif. Maksudnya informatif gimana, Mas? Orang ketika membawa kemasan itu, dia tahu di dalamnya itu isinya apa. Ya, komposisinya apa, kapan dia tanggalnya itu selesai, atau istilahnya tidak boleh dimakan kalau kuliner. Nah, itu contoh yang informatif. Kita lanjut, jadi tahap desain kemasan produk. Yang pertama, teman-teman nanti merencanakan produk, ya. Terus yang kedua, pengembangan konsep, ya. Terus yang ketiga, perancangan tingkat sistem. Terus yang keempat, perancangan detail. Terus yang kelima, pengujian dan perbaikan. Nah, berikut ini merupakan aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk pembuatan desain prototipe. Yang pertama, Adobe Photoshop. Yang kedua, CorelDRAW. Yang ketiga, Canva. Nah, oke. Silakan teman-teman di sini berkelompok. Ini sudah bentuk sesuai kelompoknya? Sudah ya, kalau sudah berarti kita langsung menuju ke projectnya. Kita akan menyelesaikan masalah. Buatlah desain prototipe dari produk di slide selanjutnya. Ada kopi, ada denim blue, ada tebal. Nah, ini nanti silahkan kalian bikin desain kemasannya seperti apa. Nah, silahkan bisa langsung mulai mengerjakan. Ya, waktunya berapa? 20 menit cukup? Cukup ya? Oke, silakan. Bisa dikerjakan. Oke, sambil kalian berdiskusi, saya jelaskan skema projectnya. Jadi yang pertama nanti kalian silakan diisi LKPD-nya. Ya, ada yang bagian mengisi LKPD. Terus selanjutnya ada yang nanti menguji proyeknya. Nah, saat uji proyek ini nanti sama saya. Dan yang ketiga itu membuat laporannya, dan yang terakhir membuat presentasinya atau kalian mempresentasikan di depan kelompok yang lain. Oke, silakan bisa dikerjakan dulu. Nah, untuk LKPD itu sudah saya share di grup WA dan juga ada link berikut bisa diakses LKPD-nya.
Nah, sebagai referensi ada video yang bisa kalian tonton untuk mencari ide kira-kira mau seperti apa bentuk desainnya. Nah, di sini ada, silakan di scan QR code-nya. Ini bikin apa? Masak. Apa boleh makan? Karena presentasinya. Oke, boleh ya, contoh hasilnya. Hasilnya yang kalau yang di atas sudah sendiri. Yang penting kopi ya. Iya. Kopi, tim kopi tapi belinya es teh. Mari mas pak. Oke, tadi sudah Bapak lihat hasil dari masing-masing kelompok. Sekarang bisa dipersiapkan untuk dipresentasikan. Ya, dari kelompok berapa? Ini akan Bapak spin ya. Oke, kita lihat, kita spin dulu. Oke, kelompok 2 silahkan kasih terlebih dahulu. Sebagai perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hasil prototipe kami. Ini adalah gambaran awal dari desain yang kita buat. Kita menggunakan warna brown dan ini hasil setelah dicetak. Kami membuat kemasan produk kopi karena kebetulan kelompok kita penderita kopi dan juga lagi musim hujan itu kehangatan. Waduh. Buat para penyuka kopi, ya kalau dari nilai 1 sampai 10 kira-kira berapa ya? 8/10 Pak. 8/10 berarti bagus ya? Ya. Oke, coba Mas Ami yang penyuka es teh. Arya Pak. Kira-kira berapa kalau dari 1 sampai 10? 8. Ya. Ya, berarti good ya desainnya ya. Ya. Oke, kalau good silakan desain. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah jadi karena jam kita sudah mau selesai ya untuk pembelajaran kali ini, mungkin ada yang mau menyimpulkan. Kesimpulan pembelajaran hari ini tentang desain prototipe kemasan barang atau jasa yaitu contoh yang mewakilkan sebuah model suatu produk yang akan diproduksi massal. Oke, bagus ya. Jadi pada pembelajaran kali ini kita belajar mengenai desain prototipe barang ya. Jadi itu sangat bermanfaat bagi produsen atau perusahaan atau UMKM yang membutuhkan kemasan-kemasan yang nantinya untuk melindungi dari produk mereka ya, yang kita pelajari pada hari ini itu seperti itu ya. Nah ya, pada penilaian pengetahuan nanti silakan bisa dikerjakan di kuisis seperti pada pertemuan sebelumnya ya, tapi saya pesan untuk jangan bekerja sama ya, jadi dikerjakan secara individu. Silahkan
kalian mengerjakan post testnya terlebih dahulu. Sudah di-scan? Silakan, kalau sudah kita mulai post testnya. Baik, kita mulai ya. Tepuk tangan buat 3 orang yang ada di sini, ada Wildan, Bernenda, dan Munir. Itu adalah poin tertinggi yang menyelesaikan pengetahuan ini ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ya. Pertemuan selanjutnya itu materinya tentang apa ya? Oke, baik. Jadi untuk pertemuan selanjutnya nanti materi kita pada proses pembuatan kemasan. Nah, jadi kalau pas pertemuan kali ini kita berkaitan dengan desainnya. Jadi kalau pertemuan selanjutnya nanti berkaitan dengan pembuatan aslinya. Mungkin pertemuan kali ini sudah cukup, bisa ketua kelas memimpin doa. Di tempat duduk siap, gerak. Belum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Wabarakatuh. Terima kasih atas semangat belajarnya dan terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu bisa bermanfaat buat kita semua. Nah, jangan lupa jaga kesehatan karena kondisi sedang musim penghujan. Ya, sekian dari saya, bisa melanjutkan aktivitas selanjutnya dan tepuk tangan buat kita semua.